Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang ke-12, 22, tak terasa sudah 22 hari kita sudah memasuki hari yang kedua-dua ini di bulan Ramadan. Semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah, meningkatkan nilai ubudiyah di hadapan Allah. Sahabat-sahabatku sekalian dimanapun berada, sebelum kajian kita mulai, mari kita berkirim surah Fatihah, hadiah Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para nabi, para rasul, keluarga Rasulullah, ahli baitnya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para aulia, wabil khusus kepada guru-guru yang telah mentarbiyah kita, mendidik kita, juga kepada leluhur kita, orang-orang tua kita, keluarga kita, sanak andai tolan kita yang sudah mendahului kita di alam barzah. Wabil khusus kepada musannaf hadzal kitab, yaitu Imam Ghazali Al-Hadiniyah As-Shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Terima kasih. Melanjutkan. Nah, ini insyaallah malam ini khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa ammal arba'atu alladhi yambaghi laka an taf'alaha. Adapun 4 perkara yang seharusnya kita lakukan. Yang kemarin itu 4 perkara yang tidak usah kita lakukan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Fal awwalu anta ja'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala bihaitsu law amala ma'aka biha abduka tardo anta biha minhu wala tadhiku khatiruka alaihi wala taghdab waladhi la tardo li nafsika min abdika al-mujazi la tardo aidallahu ta'ala wa huwa sayyidukal haqiqi. Yang pertama yang harus kita lakukan apabila kita menjadikan muamalah pergaulan kita loh, setiap muamalah kita, apa yang kita lakukan, pekerjaan kita itu selalu karena Allah, selalu bersama Allah. Setiap aktivitas kita itu sudah sepatutnya harus selalu kita menghadirkan Allah. Dan sekiranya misalnya kita ini punya, kalau orang dulu kan punya budak ya, kalau zaman sekarang ya punya anak buah, punya kuli ya. Seandainya kita punya kuli, sekiranya punya kuli, ya kita harus bergaul baik dengan budak itu, kita pergauli dengan baik, kita perlakukan dengan baik. Kita ridho dengan apa yang telah dia kerjakan. Dan jangan sampai kita itu punya terbersit di hati kita, tidak ridho kepada dia, ataupun kita itu merasa sesek, marah. Di hati kita itu grundel bahasa Jawanya dengan karyawan kita. Sebab apa? Seandainya hati kita itu tidak ridho dengan partner kita, dengan anak buah kita, yaitu ditakutkan wong anak buah itu juga hambanya Allah, sama dengan kita. Nah, ini dikhawatirkan ketika kita gerundel, tidak ikhlas dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini Allah menjadi tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Padahal Allah itu adalah sebenar-benarnya seorang juragan. Seorang istilahnya bos kita itu Allah. Nah, maka ketika kita kok bermuamalah, mempunyai anak buah,
mempunyai apa? Kuli. Nah, itu ya kita itu harus bisa menerima kurang lebihnya. Maunya kadang maunya yang lebih, kalau kurang marah itu tidak baik itu. Maka sudah sepatutnya kita itu belajar ridho, menghargai kurang lebihnya. Seandainya kita kok marah tidak ridho, itu yang kita takutkan apa? Nanti bos kita itu, juragan yang hakiki kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu malah menjadi tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Wasani, yang kedua, ulama amil tabinnas ij'alhu kama tardha li nafsika minhum li'annahu la yakmulu imanan abdin hatta yuhibbas lisairin nas ma yuhibbu li nafsi. Jika kita kok bekerja dengan manusia, kita berinteraksi dengan manusia, berhubungan bisnis dengan manusia, maka jadikanlah hati kita itu selalu ridho dalam bekerja. Kita kok jadi kuli, kita jadikan ridho, dan jadikan pekerjaan yang kita kerjakan seperti pekerjaan kita sendiri, kita ikhlas. Jangan misalnya kita jadi kuli kok berundel, ya ini gini kok ini yang kaya ya bosnya, misalnya gitu. Itu tidak boleh itu. Soalnya itu malah merusak diri kita sendiri. Ya kita harus bersyukur kita jadi dikasih pekerjaan. Nah, kita harus bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bekerja, dan itu ketika kita bisa menjalankan pekerjaan itu seperti pekerjaan kita sendiri, maka cintailah pekerjaan kita itu. Kita ridho dengan pekerjaan kita itu, jadi kayak kerjaan sendiri, jadi semangat, ridho, ikhlas. Karena tidak sempurna keimanan seorang hamba sehingga ia bisa mencintai manusia lain seperti dia mencintai diri sendiri. Dia bisa biar sempurna keimanan, tidak dikatakan sempurna keimanan kita itu, sehingga bisa mencintai orang lain, mencintai pekerjaan orang lain yang dipasrahkan kepada kita itu sebagaimana kita mencintai pekerjaan kita sendiri. Itu yang kedua yang harus kita lakukan. Kalau jadi bos ya harus bisa menerima kurang lebihnya, harus bisa ridho. Ya, kalau jadi kuli, jadi karyawan ya harus mencintai pekerjaan itu sebagaimana mencintai pekerjaannya sendiri. Yang ketiga, wasalisu idza qara'atal ilma aw tal'anatahu yang bagi ayakuna ilmuka yuslihu qalbaka wa yuzakki nafsaka kama law alimta anna umuraka ma yabgha ghaira usbu'in fadharurati la tastaghilu fiha bi ilmil fiqhi wal akhlaqi wal usuli wal kalami wa amsaliha li annaka ta'lamu anna hadal ulum la tugnika bal tasdagil bi muraqabatil qalbi wa ma'rifati sifatin nafsi wal iradi an ala ikid dunya wa tuzakki nafsaka anil akhlaqid damimah wa tastaghilu bi mahabbatillahi ta'ala wa ibadatihi wattisafi bil awsafil hasanah wala yamurru ala abdi yaumin wa lailatin wala yumkinu ayyakuna mautahu fi. Ini yang ketiga. Yang ketiga, apabila kita itu membaca, ini kita belajar mutolaah, sedang mutolaah ilmu atau membaca ilmu buku, sudah sepatutnya kita membaca ilmu yang untuk memperbaiki hati kita, yang membersihkan jiwa kita. Kita belajar, ya ini sudah karena kita ini kan ya umur sudah separuh hidup rata-rata sudah kita lampaui ya. Jadi kita itu menyibukkan diri lah, sudah sepatutnya mencari atau membaca keilmuan atau mutolaah yang sifatnya untuk membersihkan hati kita. Untuk apa? Untuk memperbagus hati kita, membersihkan jiwa kita. Karena apa? Ini loh. Karena misalnya seperti kita mengetahui bahwa umur
Yang tersisa itu misalnya loh, kita kok tahu umur kita yang tersisa ini tinggal beberapa minggu atau tinggal beberapa tahun, karena kuota umur manusia itu terbatas. Jadi misalnya kita udah berumur 40 tahun. Nah, kalau jatah umur kita kok 63 atau berapa, kan tinggal berapa tahun, sudah banyak yang kita lampaui. Ya, maka ya ini seolah-olah misalnya kita kok nggak tahu umur kita itu masih tinggal beberapa minggu misalnya, nggak tahu, besok kita pun nggak tahu. Ya, misalnya seperti itu. Ya, maka tentunya kita apa? Tidak usah merepotkan diri untuk selalu sibuk dengan apa? Dengan keilmuan ilmu fikih, ilmu-ilmu akhlak, usul, ilmu kalam, tauhid, ilmu apa? Ilmu-ilmu yang lain. Jadi sebab apa? Kita tidak usah terlalu menyibukkan, ya seperlunya saja. Nah, kalau ilmu-ilmu misalnya belajar fikih, lah sudah umur 40 kok belajar misalnya apa? Debat mencari hukum tentang hukumnya rokok misalnya. Kan ya capek. Ya kita bagaimana? Ya kita mencari apa? Ilmu yang untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki hati kita. Bagaimana kita bisa selalu berhusnudzon kepada setiap ketentuan Allah. Jadi kita tidak terlalu menyibukkan dengan ilmu-ilmu yang itu. Kita biar apa? Meningkatkan nilai ibadah kita. Ya, kita misalnya umur sudah segitu, kita ya bukan seorang pengajar, bukan apa ya, untuk dipraktekkan kok mencari misalnya apa? Ilmu perbandingan madhab. Ya, ini kan menghabiskan umur. Jadi ya kita harus itu yang kita cari untuk ilmu-ilmu memperbaiki diri. Karena apa? Li'anaka ta'lamu hadzal ulum la tughnika, ilmu-ilmu yang lain itu loh, selain ilmu untuk menata diri itu apa? Istilahnya itu kalau kita menghabiskan umur kita, di sisa umur kita hanya itu, kan kayak seolah-olah ini sia-sia. Ya bukan sia-sia enggak, tapi bobotnya itu loh kurang. Bobotnya kurang. Ya kita bagaimana kita mesra dengan Allah, menikmati ketika beristighfar itu bagaimana seharusnya kita meminta maaf kepada Allah, lihat seperti itu. Nah, yang kita sibukkan ya apa? Ya kita menyibukkan bagaimana kita meneliti hati kita, mengetahui sifat-sifat jiwa kita. Terus apa? Kita bagaimana bisa apa hati kita ini loh, tidak hanya melulu pada harta dunia, tapi bagaimana kita bekerja, harus bekerja pas saatnya kerja, tapi apa jangan sampai pekerjaan kita itu apa melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kuota umur kita itu tidak bakal tahu kita. Ya, karena kita tidak tahu, takutnya nanti apa? Ketika lagi sibuk ngurusi dunia, malah malaikat Israel ngajak COD, kan repot itu. Ya, maka ya sudah sepatutnya kita itu apa? Ilmu-ilmu yang sifatnya nata hati, nata itu yang kita kedepankan untuk usia-usia seperti saat ini. Berbeda ketika masih usia sekolah, usia apa? Belasan tahun, 20 tahun ke bawah, apa? Sekitar masa itu remaja itu cari ilmu sebanyak-banyaknya memang. Tapi kalau ketika sudah mulai menjelang tua itu, yaitu kita belajar ilmu tentang bagaimana menata hati. Terus apa? Berpaling ya, misal kita biar apa? Membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela kita. Kita bersihkan jiwa kita dari akhlak-akhlak tercela dan menyibukkan diri ya ini dengan mencintai Allah dengan ibadah-ibadah. Kita sibukkan diri kita, waktu kita untuk selalu mengingat Allah, mencintai Allah. Cinta tanpa syarat kepada Allah. Jangan misalnya apa? Mau cinta kepada Allah ketika dapat rezeki banyak. Kalau apa? Lagi seret, Gusti Allah kita pisui, kita marahi. Ya, itu tidak boleh itu. Bagaimana menata hati kita seperti itu? Dan supaya kita bisa apa? Mempunyai sifat dengan sifat-sifat yang baik. Ya, jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai kita terlewatkan setiap hari yang datang ini baik apa namanya siang atau malam itu
kita lewatkan dengan hal-hal yang istilahnya menjauhkan kita dari Allah. Sebab kita tidak tahu kapan malaikat maut itu datang kepada kita. Ini yang kedua, yang ketiga. Terus yang keempat, ayyuhal walad isma' minni kalaman akhar wa tafakkar fihi hatta tajidah khalason. Lau annaka akhbarta anna sultana ba'da usbu'in yuhbibuka zairon fa inna a'lamu annaka fi tilkal madadi la tastahigu illa bi islahi ma alimta anna dara sultan sayaqa'u alaihi minas siyabi wal badani wad dari wal firasi wa ghairiha wal anna tatafakkaru ila ma asrartu bi fa innaka fahum wal kalamul firdu yukfa kais qala Rasulullah sallam inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walaki yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Ya, sampai sini. Jadi yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika apa namanya? Ini nasihat dari Imam Al-Ghazali, nasihat yang keempat, bagaimana kita nanti supaya apa ya? Benar-benar belajar mempraktekkan ini semua. Jadi yang keempat apa ini? Jadi yang keempat adalah ini beliau mengatakan dengarlah ucapanku, dengarlah ucapan dariku. Nah ini Imam Ghazali memerintah kita mendengarkan, juga berpikirlah, berpikir angan-anganlah sampai kamu mendapatkan sebuah kesimpulan. Seandainya Imam Ghazali bilang ini, seandainya aku memberi kabar kepadamu bahwa pimpinan atau raja, bupati atau presiden mau datang beberapa minggu lagi menjumpaimu, maka niscaya kamu itu akan menyibukkan diri di waktu yang tersisa menjelang kedatangannya itu untuk memperbaiki apa yang akan dilihat oleh pejabat tersebut, presiden tersebut misalnya mau datang ke rumah kita, wah kita sibuk jalan, kita tata, pagar kita cat. Nah, yang menjadi pandangan beliau itu akan kita tata. Kita supaya apa? Tidak ada hal yang tidak mengenakan dari pandangannya tamu kita, misalnya presiden atau bupati misalnya. Itu sudah sepatutnya umumnya seperti itu, ketika yang datang itu apa kita diberi kabar mau ada pejabat datang. Ya, terus sekarang wal'ana, nah ini loh, karpet kita apa, terus apa, kamar kita bersihkan semuanya, sampai dapur-dapur itu loh, kamar mandi itu kadang kita servis kita bersihkan semua sampai sebersih-bersihnya karena mau punya tamu terhormat. Ya, sekarang kita pikir, mari kita berpikir. Jadi supaya kita paham. Jadi berpikir apa yang Imam Ghazali berikan isyarat kepada kita itu, nah, karena kita itu bukan orang goblok, kita orang cerdas, ya maka berpikirlah, angen-angenkah. Jadi segala ucapan-ucapan beliau dari mulai bab awal sampai sekarang itu angen-angen. Ya ini semua itu sudah misalnya sudah mencukupi dari mencakup dari yang diucapkan Imam Ghazali kemudian menjadi kitab ini dalam hadis Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sudah ada di hadis Rasulullah, yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakina yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Wa in aradda. Jadi sesungguhnya Allah itu loh tidak melihat kepada rupamu, tidak melihat kepada perbuatanmu, amal-amalmu, tetapi Allah melihat pada hati dan niatmu. Maka kita hati dan niat kita itu harus kita tata terus. Jangan sampai pekerjaan yang baik ini, amal yang baik itu karena niat kita salah itu menjadi tidak bernilai. Wa in aradda ilmu ahwalil qalbi fangdur ila ihya'i wa ghairihi min musannifati.
Jadi ketika kita menginginkan untuk mengetahui keadaan hati kita, ya maka bukalah kitab Ihya itu, Ihya-nya Imam Ghazali dan kitab-kitab karangan beliau yang lain. Wa hadzal ilmu fardu ain wa ghairu fardu kifayah. Lah ilmu-ilmu menata hati ini loh, itu fardu ain. Tetapi ilmu yang lain, keilmuan yang lain itu hukumnya fardu kifayah. Ya misal belajar misalnya apa? Hukum waris misalnya. Hukum apa? Ini kamu belajar itu fardu kifayah. Sudah seandainya ada kiai di situ yang paham, ya cukup kita nanti tinggal bertanya. Tapi hukum menata hati kita loh. Supaya akhlak kita di hadapan Allah itu pas, itu fardu ain, setiap orang harus. Jangan apa? Kita itu ya kadang kalau sudah zona nyaman itu berat. Tidak mau belajar repot, merasa sudah cukup. Lah ini yang naudzubillah. Wa illa miqdara ma yu'addi bi faraidullah ta'ala wa wa yuwafiqu hatta tahlisu. Nah, kecuali apa semua ini loh yang kita pelajari dari ilmu keilmuan itu bisa menjadikan sarana kita melaksanakan fardunya ke fardu-fardu kewajiban-kewajiban Allah. Ya ilmu kita berwudu, ya kita sudah tahu caranya wudu, sholat sudah tahu. Ya kita kok misalnya terus mencari belajar wudhu perbandingan madhab gini baik-baik, tapi ya kan ya lebih baik kita apa yang fardu ain itu, kita yang pokok sudah tahu caranya ibadah, kita itu loh mencari apa rahasia-rahasia di balik wudhu itu loh, menata hati kita ketika membawa ruhaniyah kita, batin kita juga berwudhu itu ya, ilmu-ilmu seperti itu yang dibahas Imam Ghazali. Jadi warabiu, nah, yang keempat Allah tajma'a minad dunya aksaru min kifayati sunnah kama kana Rasulullah sallam yu'idu dzalika li ba'di hujratihi wa qala Allahumma ij'al quwwata ali Muhammadin kafafan walam yakun ya'idu kadzalika li kulli hujratihi bal kana ya'idu liman amila anna fi qalbiha dha'fa wa amma man kanat sahibahu yakin fama kana yaidulaha aksaru min quwwati yaumin aw nisfin. Nah, ini ada apa yang patut kita teliti juga dalam diri kita. Janganlah kita itu, ini Imam Ghazali ya, mengumpulkan harta dunia melebihi batas kecukupan kebutuhan 1 tahun. Nah, ini resep dari Imam Ghazali. Supaya apa? Kita itu tidak kena hukum menimbun-nimbun harta dunia. Ya sudah yang ada di rekening misalnya itu untuk kebutuhan setahun itu berapa? Misalnya sebulannya 3 juta atau 5 juta atau 10 juta ya, kalau setahun berapa? Itu yang kita simpan di rekening kita. Ini kalau dulu kan menimbun ya, karena sekarang kan di rekening itu. Ya. Selebihnya, nah kalau kita kerja banyak, dapatnya banyak, ya selebihnya kita gerakkan lagi harta itu. Jangan sampai kita, nah itu. Biar apa? Biar untuk kemanfaatan orang banyak. Jadi kalau misalnya kok nyimpen sampai 1 miliar misalnya, sementara kita sebulan, nah ini kan menjadikan pikiran kita itu terfokus pada ini. Diambil 500 saya, wah enggak jadi 1 miliar kan gitu ya. Ini supaya apa? Kita menjaga ini loh. Biar kita merasa tetap merasa mempunyai kebutuhan terus kepada Allah. Menjaga sifat kebutuh kita kepada Allah itu. Ya kalau setahun nanti kan takut, kalau tahun depannya saya tidak punya, berarti kita punya semangat bekerja lagi. Lah misalnya ini rumus dari Imam Ghazali. Jadi cukup setahun. Nah ini seperti halnya Rasulullah itu menyediakan kecukupan kebutuhan dan keluarganya, dan sebagian yang ada nyimpen harta di rumahnya untuk kebutuhan keluarganya dan berdoa, ya Allah jadikanlah kecukupan dan makanan pokok bagi keluarga Muhammad supaya cukup, itu aja. Nah, ini kalau kita ya mungkin zamannya Imam Ghazali dengan era ini kan udah bahaya.
Ya kita ambil garis besarnya gitu. Jadi apa? Kita jangan sampai menimbun-nimbun itu. Ya, misalnya apa? Ya kita berbagi, disedekahkan, diinvestasikan apa nanti yang untuk kemanfaatan. Oh, menciptakan pekerjaan buat orang-orang bisa beraktivitas, bisa bekerja misalnya. Itu kan lebih keren daripada misalnya apa? Kita timbun saja tidak bergerak. Kalau harta tak bergerak itu kan ya malah apa? Ribet. Malah ribet. Ketika kita punya tabungan banyak itu loh, malah males kita sholat duha. Kita males zikir apa, membaca istighfar, males kita bersolawat. Karena apa? Kita merasa cukup. Kita udah kayak seolah-olah tidak butuh sama Allah. Ya, maka kita itu, nah ini ketika ditengok rekeningnya, wah tinggal 500, ya berarti kita butuh tambahan lagi dengan cara bekerja, dan bekerja kita mengharap, penuh harap supaya Allah memberikan kita rezeki. Rasa butuh kita kepada Allah, untuk merawat rasa butuh kita kepada Allah. Nah ini. Jadi Rasulullah itu tidak menyediakan atau menyimpan di setiap kamarnya beliau itu makanan-makanan yang berlebih. Bahkan beliau berbagi. Rasulullah itu berbagi. Ketika ada lebih untuk dimakan sehari atau apa, Rasulullah kan, atau apa ada orang datang tidak bisa makan, dikasih. Itu Rasulullah. Nah, maka yaitu apa? Kita menyimpan makanan, persediaan makan ada. Nah Rasulullah ya untuk 1 hari dan setengah hari itu aja. Ya tapi apa mungkin kita ya grade-nya kejauhan lah sama Rasul ya. Kita apa? Kalau Imam Ghazali ya untuk kebutuhan setahun lah. Setahun atau apa itu. Supaya apa ya? Tetap kita itu merasa butuh kepada Allah. Ayyuhal walad, ini katabta fi hadil fasl multamistika fayam bagi laka ain ta'mala biya wala tansani fihi antadzakurani fi silahi da'watika. Wa amma du'a alladhi sa'alta minni fatlubhu min da'watis siha. Wa qra' hadha du'a fi jami' awqatika khususan fi akabi sholawatika. Jadi ini udah penutup. Sesungguhnya Imam Ghazali menulis itu loh kitab surat ini, karena ini kitab-kitab kecil. Surat ini sesuai permintaan yang diminta oleh murid beliau atau putra beliau kemarin itu, sehingga menjadi risalah ini, kitab-kitab kecil ini. Dan jangan sampai kamu lupa, kita itu lupa untuk mendoakan kepada Imam Ghazali. Jadi yang berjasa itu tetap beliau, orang-orang yang sudah hebat itu meminta doa. Ya. Jadi mendoakan dalam setiap sholat kita. Nah ini doa-doa, ambillah doa-doa yang sahih. Ya, kemudian mari kita berdoa karena ini sudah khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iya kan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukammilu sallallahu Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna as'aluka min ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati su'ulaha wa minal afiyati khusulaha wa minal aishi arwadaha wa minal umuri ash'adaha wa minal ihsani atmaha wa minal in'ami a'ammat wa minal fadli a'dabaha wa minal lutfi anfaha. Allahumma kullana wa la takun alaina. Allahumma khtam bisa'adah aj'alna wa haqaq biziyadah amlana wa qarana bil afiyah uduwan wa asalana waj'al ila rahmatika musirana wa malana wasbub sijjala afwaka ala dunubina wa min alaina bi islahi uyubina waj'at taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alaika tawakkalna wa i'timadana. Allahumma sabbitna ala nahjul istiqamah wa a'idna fid dunya min mujibatin nidamah yaumal qiyamah wa hafif anna thaqil
auzar warzuqna aisatal abrar waghfina ma hammana fi hadzal dari wa fi tilkad dar wasrif anna sarral asrar wa'tik raqabana wa riqabi abaina wa ummahatina wa akhwanina wa ahwalida minan nari birahmatika ya aziz ya ghaffar ya karimu sattar ya khaliqul lail wan nahar khalisna min hammid dunya wa adabil kubur wan nar ya alima ya alimu ya jabbar ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin ya awwalul awwalin ya akhirul akhirin ya dal quwwatil madin ya arhamal masakin ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin wa li walidayya wa lil semoga bermanfaat. Alhamdulillah puasa di bulan Ramadan ini kita sudah menghatamkan 2 kitab. Nah, ini mulai besok masih melanjutkan kitab Asrarus Shalah. Jadi setiap pada subuh dan pada tarawih kita kejar yang Asrarus Shalah supaya kita juga hatam nantinya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, nah itu murni dari kebodohan kami. Apabila ada kebenaran adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.